pujian ini berkata, setiap upah kita, setiap lelah kita di dalam mengikut Tuhan pasti akan diberikan kepada kita. Maka dari itu saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita angkat satu kali lagi pujian ini dengan segenap hatimu dan percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Apapun yang kita berikan kepada Tuhan dengan sukacita, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sia-sia. Mari kita angkat pujian ini satu kali lagi dengan penuh pengharapan. Katakan kepada Tuhan, Pardalana ningoluan Tuhan masai mana. Amin. Angkat pujian ini dengan suka hatimu kepada Tuhan. Sipataro kana tonggi jalan, sipataro kana apa itu. Haleluya. Martua manangan kana manahan, martua manangan kana manahan, sahadro di ujungi lehoni Tuhani, lehoni Tuhani upani halo jami. Haleluya. Katakan kepada Tuhan dengan sungguh, Martua maho nama nabur goku. Haleluya Yesus. Dinala mangkotirho di bagasan olo-polo. Katakan dengan sungguh, Martua maho. Haleluya. Dina tangis selama nabur boni. Haleluya. Ai pula tohong musi di bagasan las di roha. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Seperti pujian kami Bapa yang baik yang kami angkat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap pekerjaan dan pelayanan kami Yesus Engkau perhitungkan Bapa yang baik. Setiap tata ibadah yang kami berikan dan kami panjatkan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, Engkau perhitungkan itu semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau teguhkan iman kami pada malam hari ini Tuhan. Kau ingatkan kami kembali Bapa yang baik untuk bersukacita dan bersyukur kepada-Mu dan beribadah, bersekutu kepada-Mu Yesus Kristus di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau masih menegur kami dengan kasih-Mu, sehingga kami datang bersyukur. Kami datang bersekutu kepada-Mu Tuhan. Sekalipun jumlah kami tidaklah banyak Bapa yang baik, namun Bapa kami ingat akan firman Tuhan, di mana ada 1-2 orang yang bersekutu kepada-Mu Tuhan, Engkau hadir berkenan di tengah-tengah kami. Mari Tuhan datang, mari Tuhan Yesus Kristus. Kami telah bersatu hati Tuhan untuk mengundang Engkau datang di tempat ini Bapa, agar kami bisa merasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami bisa merasakan jamaah-Mu Bapa, sehingga ibadah kami Tuhan adalah ibadah yang berkenan bagi-Mu. Mari Bapa yang baik dan kami rindu Tuhan hadirat. Kami rindu Yesus Kristus datang di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Seberapa kami yang hadir Tuhan, terimalah Tuhan segala puji syukur kami Tuhan. Terimalah Bapa yang baik segala sukacita yang kami panjatkan bagi nama-Mu. Inilah Tuhan ibadah yang sederhana kami Bapa. Untuk kemuliaan nama-Mu Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami.
Kami bersatu hati di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mulai dari awal Tuhan, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar ibadah ini berkenan bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita ucapkan doa masuk kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah roh jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saya persilakan duduk kembali saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita angkat satu pujian sebagai pujian untuk mengundang Tuhan yang kudus dari kerajaan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Haleluya. Katakan dengan iman kepada Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Katakan mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Puji Tuhan. Ini saatnya kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita lihat teman kita belakangan ini semakin berkurang. Maka dari itu saudaraku yang terkasih, mari kita satukan doa. Kita satu di dalam doa agar kiranya Tuhan membawa kembali saudara-saudara kita bersekutu kepada Tuhan di tempat ini. Apapun pergumulan, apapun pekerjaan, apapun kegiatan sehari-hari kita, kegiatan sehari-hari teman-teman kita, saudara-saudari kita tidak tahu seperti apa kegiatan mereka di luar sana. Namun yang kita tahu, kita harus berdoa, kita harus memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberkati setiap para pemuda, agar Tuhan menjagai dan mengarahkan kembali para pemuda untuk datang bersekutu kepada Tuhan, untuk datang bersama-sama dengan kita, untuk memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Sebab sebagai tugas kita juga saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, untuk memohon kepada Tuhan agar kita tetap bersatu di tempat ini dengan penuh sukacita dan penuh sorak-sorai bersama dengan saudara-saudara kita. Kita berdoa juga untuk para hamba Tuhan, Bapak Gembala Sidang serta Bapak Sintua, Bapak Sintua Butar-Butar dan serta Bapak Sintua Sidaurang. Apapun kegiatan para hamba Tuhan, Tuhanlah yang menjadi patokan utama, sumber kekuatan bagi para hamba Tuhan, sehingga setiap pekerjaan dan pelayanan para hamba Tuhan berkenan dan diurapi melalui kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kita berdoa juga untuk ibadah kita pada malam hari ini, agar kiranya ibadah kita pada malam hari ini adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan,
dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saudara kita Evan Butar-Butar. Kiranya Tuhan memakai dan menutup bungkus saudara kita, sehingga kita bisa merasakan bersama-sama kuasa Tuhan terjadi di tempat ini melalui firman Tuhan yang sama-sama yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Haleluya. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian dalam bahasa Batak. Digijangan adong sada ingana nasun bania bituna sai talak sajo mandok tuau tibu maro. Haleluya. Angkat pujian ini dengan penuh kasih kepada Tuhan. Digijangan adong sada badia pituna tunasai talak saja mando tua jimu maro. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mau kita angkat pujian ini satu kali lagi, tapi saya mau kali ini kita angkat dengan suara yang lantang bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan ragu, angkat pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan kepada Tuhan dengan sungguh, digijangan adong sadah ingat sundaya. Haleluya. Digijangan adong sadah ingat sunbadia pituna sajo mandok tua tibu maro. Katakan oh ingana ya nasuado bebas saitan rohani Doh di Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang sangat penuh dengan kasih. Terimalah Tuhan pujian kami. Sebentar Bapa yang baik, kami akan bersatu di dalam doa. Terimalah Bapa yang baik pujian dan permohonan doa kami pada malam ini. Haleluya. Mari saudara katakan akadonga hahulunga akadonga hahulunga beta hita tu surgoa jumpa kita musik Rabdo Yesus marin dikatakan oh ingana dia nasuadong beparsaida. Haleluya. Malungun rohaki diho rohaki diho rohaki katakan oh ingana. Biaki pujian kami undang saudara kami Sikap Hermando Simbolo untuk memimpin doa kita pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Malu mundur rohanabi Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya.
Haleluya, katakan sekali lagi saudaraku. Oh inyalah dia saudara. Angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, di mana Tuhan ibadah kami Tuhan, ibadah para pemuda-pemudi kami Tuhan yang pada saat hari ini kami lakukan ya Tuhan Yesus, di mana Tuhan para pemuda-pemudi ya Tuhan yang tidak ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengajar ya Tuhan, di mana Tuhan Yesus sekarang mengalami sakit ya Tuhan, para pemuda-pemudi ya Tuhan, dalam kiranya Kau sembuhkan Tuhan, dalam kiranya Kau ikut campur tangan ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami percaya Tuhan di mana Tuhan buat kegiatan kami ya Tuhan, ibadah raya kami ibadah raya kami ya Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, balangkar Engkau Tuhan Yesus yang menambahkan Tuhan jiwa-jiwa yang percaya Tuhan, jiwa-jiwa yang akan rindu aliran-Mu ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami percaya Yesus, tangan Tuhan ikut campur tangan ya Tuhan, begitu dengan Tuhan di mana Tuhan ada pembangunan ya Tuhan, ada pembangunan di pada saat hari ini Tuhan, bala kiranya Engkau Yesus memberkati pembangunan-Mu ini Tuhan Yesus, di mana Tuhan kami bisa pakai ya Tuhan dengan layak dengan memuji Engkau ya Tuhan Yesus Bapa yang baik, di mana Tuhan Yesus kami hidup di muka-Mu buat dana-dana kami ya Tuhan, bala kiranya Engkau cukupkan Tuhan dana-dana kami ya Tuhan Yesus kasih Tuhan, pada saat hari ini Tuhan yang mengambil pelayanannya Tuhan Yesus Bapa yang baik, Engkau berkati Yesus, Engkau urapi Yesus Bapa yang baik, mana Tuhan para pemuda Tuhan, baik itu yang memainkan alat musik kami ya Tuhan Yesus, Engkau berkati dia Tuhan, Engkau bisa Tuhan, kiranya Engkau Yesus yang berkati memainkan alat musik kami dengan indah ya Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan memimpin pujian-pujian pada saat hari ini Bapa, Engkau berkati Tuhan di masa mudanya Tuhan Yesus, Engkau berikan yang terbaik ya Tuhan, Engkau berikan Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan di dalam segala pekerjaan ya Tuhan Yesus Bapa yang baik, di mana Yesus sebentar lagi Tuhan kami akan dengar kepada firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan oleh para pemuda-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kalian juga Engkau Bapa, Engkau memberkati Yesus para pemuda-Mu Tuhan, di mana Tuhan masa mudanya Tuhan sudah layak Engkau Tuhan yang memutus Engkau Yesus yang akan mendengarkan, akan memberitakan kebenaran pada firman-Mu Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Begitu Tuhan dan Tuhan Bapa Pendeta kami Tuhan, sebagai pemimpin gereja-Mu ini Tuhan Yesus, Engkau berikan kesehatan Tuhan, Engkau berikan kekuatan ya Tuhan, Engkau berikan umur panjang ya Tuhan Yesus buat Bapak Pendeta kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Begitu Tuhan dan Tuhan Bapak Sintua kami, Bapak Sintua Sidahuru kami ya Tuhan, sebagai pembina pemuda-pemudi-Mu ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau berkati Yesus segala usahanya Tuhan, Engkau berkati dalam segala pekerjaannya Tuhan Yesus, Engkau berkati anaknya Tuhan di masa kecilnya Tuhan Yesus, Engkau berikan akal dan pikiran ya Tuhan Yesus Bapa yang baik, di mana Tuhan kami ya Tuhan manusia yang berdosa ya Tuhan, bila kiranya Engkau hapuskan dosa-dosa kami ya Tuhan, yang sengaja pun mau tidak sengaja Tuhan Yesus Kristus Tuhan, agar layak disebut anak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan, pada malam hari ini kekal untuk sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian saudaraku. Ku bersyukur buat kasih. Ku
bersyukur buat kasih menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja, dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kali ku melihat perbuatan tangan-Mu ajaib dan mulia. Nama-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Katakan betapa. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Ajaiblah Kau Tuhan. Haleluya Yesus, kami tak mampu membalas Tuhan. Pakailah kami Bapa yang baik sebagai alat-Mu selagi kami ada di muka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya undang bangkit berdiri saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Saya undang bangkit berdiri saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Yang berada di bangku belakang, saya persilakan untuk maju ke depan. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, siapa yang tahu kisah perjalanan bangsa Israel mengalahkan kekuatan tembok Yeriko? Saya mau tahu, siapa yang tahu? Angkat tangannya dulu. Angkat tangannya dulu yang mengerti. Yang mengerti bagaimana terjadinya tembok Yeriko runtuh ketika bangsa Israel datang ke lokasi tersebut. Saya mau tahu siapa yang mengerti. Angkat tangan. Oke, selain daripada saudara Evan yang mengerti mengapa tembok Yeriko turun. Tembok Yeriko kenapa runtuh? Ada yang tahu? Puji Tuhan. Ada yang tahu kenapa tembok Yeriko bisa runtuh ketika bangsa Israel datang ke lokasi tersebut? Ada yang tahu saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan? Nagodang do paru kilota maka nasongana gali-gali ate rini di botohore itu Duhudo rini tortigor masih malolong sinta soto ngawin narohana soto ngawi sukun narohana ate rini tahu kenapa tembok Yeriko itu runtuh? Oh tuan rumah doa di pos pelayanan Tika Boruta Barat. Tahu itu kenapa tembok Yeriko turun hancur ketika bangsa Israel datang? Pemain musik Armindo Nanggulan. Kenapa tembok Yeriko hancur? Halo saudaraku, tembok Yeriko runtuh hanya dengan dikelilingi bangsa Israel sambil memuji nama Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semangat, puji Tuhan, puji Tuhan. Kurang semangat, ada dua beda nasib. Saya ada dua sip. Puji Tuhan, puji Tuhan. Leleng Dubai non mulodang semangat kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Tembok Yeriko dikelilingi bangsa Israel berapa kali? Ada yang tahu? Kunang ngetok. Lagi jauh syukur. 3 kali ikelilingi bangsa Israel tembok Yeriko ya. Asa debu sude. 7 kali. Oke. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan pujian-pujian sehingga beban hidup kita dihancurkan oleh Tuhan.
melalui pujian kita, segala hal yang memberatkan hidup kita disingkirkan oleh Tuhan. Siapa yang mau demikian? Coba angkat tangannya. Jangan dong. Berarti maunya hidupnya susah terus ya kan? Banyak bebannya ya kan? Gak mau. Karena gak mau kayak bangsa Israel dengan bernyanyi penghalang disingkirkan Tuhan. Dan ulahmu anggau terus terang lu udah olah nama rede do. Pala ibu ikan mangalo kan? Siapa yang mau hidupnya dipermudah oleh Tuhan hanya dengan bernyanyi bagi nama Tuhan? Angkat dulu tangannya. Dua-dua angkat tangannya. Dua-dua angkat tangannya. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita angkat satu pujian bagi nama Tuhan. Saudara, dengarlah sangkakala. Haleluya. Angkat pujian ini. Yakini, imani, dan percayalah bagi Tuhan tiada yang mustahil. Saudaraku, tak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Dengarkanlah setiap apa yang Tuhan hendaki bagi hidup kita. Mari kita angkat pujian ini. Katakan kepada Tuhan, saudara, dengarlah sangkakala. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, saudara, dengarlah sangkakala. Dengarlah sangkakala bahwa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Tahan dulu. Minta tolong dulu untuk pemain musik, agak girang dulu kasih. Sama nagale-gale hubereng akadong tahun. Agak ngebit sikit kita taruh dulu. Asa tabereng. Jadi mulu musik ngaica. Martoba pikon icado kan. Oke? Angkat pujian ini lebih penuh semangat lagi kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan dan percaya, saudara, dengarlah sangkakala. Haleluya. Katakan kepada Tuhan dengan imanmu. Saudara, dengarlah sangkakala. Lebih kuat lagi katakan, pembebasan bagi semua orang. Tidak ada yang tidak dibebaskan. Tidakkah kau tahu tahun ini? Haleluya. Angkat tanganmu sekali lagi. Lebih penuh sorak lagi katakan, saudara, dengarlah. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dibebaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Tapi ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Tapi ini tahun pembebasan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sudah semangat? Haleluya. Tapi masih ada yang kurang semangat saya tengok. Saya lihat masih ada yang gali-gali. Masih ada yang sempat sambil nyanyi bisi-bisi. Bisa lah muji Tuhan tapi bisi-bisi. Kurang bagus seperti itu. Saya mau sekali lagi kita angkat satu pujian yang penuh menandakan kalau kita tuh benar-benar pasukan yang siap. Ibadah kita yang semalam yang dibawakan oleh hambanya Bapak Gembala sidang kita dari 32.000 menjadi 300. Berarti yang 300 ini bukan orang yang apa? Bukan istilahnya
dia punya semangat yang luar biasa, yakin dan percaya kalau Tuhan pasti menyertai. Puji Tuhan. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Dari kaum pemudi dulu, Bajo, pujian kita. Silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Kaum pemudi yang mau memuji nama Tuhan. Ayo. Singer kita banyak, ya kan? Penari tamburin oke punya. Saya mau coba dulu kaum pemudi. Una ngatong pada si Rini si malolong na aso nangau. Ate, sengaja dua deh kita. Kasih dulu semua pujianmu bagi nama Tuhan di ibadah. Besok kita kedatangan hamba Tuhan. Saya mau kita harus semangat dulu mulai dari malam ini. Ada kaum pemudi? Atari geser-geser sirina sonang judu. Ate, Tika, kasih dulu pujianmu untuk nama Tuhan. Armindo dulu. Armindo ini kan pasti hafal dia lagu-lagu girang. Kalau dia paling senang ini lagu-lagu girang. Armindo. Satu kota tanpa malam, silakan maju ke depan. Silakan maju ke depan. Loh, untuk nama Tuhan ngapain kita ragu? Ya enggak? Silakan maju ke depan. Satu kota tanpa malam dari Armindo Nainggolan. Oke, lagu ini jangan kita mulai sebelum si Armindo Nainggolan maju ya. Intro terus. Pemain musik intro terus sampai Armindo maju. Silakan maju ke depan. Berikan dong pujianmu bagi nama Tuhan. Jangan ragu. Silakan maju. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru. Silakan maju ke depan. Haleluya. Angkat pujian ini dari Armindo Nainggolan. Haleluya. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersamanya. Inilah harapan tujuan hidupku. Dalam hidupku ingin bertemu dengan Tuhanku. Raja damai. Ya, satu kali lagi saya mau kita angkat pujian ini dengan semangat. Katakan satu kota lama di Yerusalem. Haleluya. Di rumah Bapa Maha Mulia. Kami rindu Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama. Katakan inilah harapanku. Haleluya. Tujuan hidupku. Dalam hidupku ingin bertemu dengan Tuhanku. Raja damai dalam hidupku. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih untuk saudara kami Armindo Nainggolan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Kini saatnya kita akan berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berikan terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembari kita memberikan persembahan, kita akan pujian kepada Tuhan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbing, tiap jam di hatiku.
Mari kita angkat pujian ini. Katakan kekuatan. Haleluya. Haleluya. Tiap hari aku dipimpinnya, tiap jam dihibur hatiku dan sesuai dengan hikmat Tuhan. Ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka berganti. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Haleluya. Yang namanya Raja Maha Kuasa. Haleluya, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Menghidupi dengan suka dan menghibur yang sedih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, sebab akan ada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh saudara kita Evan Butar-Butar. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya mau pada malam hari ini kita jangan fokus ke yang lain. Jangan ada yang chattingan, jangan ada yang sibuk lain dari firman Tuhan. Akan ada firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan. Mari kita kuduskan firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan dan yang akan disampaikan oleh saudara kita Evan Butar-Butar, sehingga kita bisa merasakan ibadah kita kali ini adalah ibadah yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Sembari kita mempersiapkan hati kita akan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dalam bahasa Batak. Disude tiki akanang salpu. Haleluya. Siapkan hatimu saudaraku, buka hatimu, terimalah firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Dan terimalah kasih Tuhan melalui firman-Nya yang akan sama-sama kita dengarkan. Katakan disude tiki akan salpu monana di panjungan monana debata haposaku dalmaho sodohot biari hapurusa. Haleluya. Tung sasa daho Tuhanku somatania padanya. Kita angkat satu kali lagi pujian ini. Saya mau dengan suara yang nyaring kepada Tuhan, sebagai pernyataan kita kepada Tuhan, kita berharap penuh
kepada Tuhan melalui firman-Nya yang akan sama-sama kita dengarkan. Saudaraku, kita angkat satu kali lagi. Saya mau kita angkat pujian ini. Yakini, imani, percayalah. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, disude tiki akan salku, disude tiki akan salku, monang di ujungai, monang di batahan dosa. Haleluya. Kami persilakan saudara kami untuk terbuka untuk membawakan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Undang seluruh pemuda-pemudi untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Sebab kita percaya bahwa setiap kehidupan kita, setiap kehidupan yang kita alami yang Tuhan izinkan kita berada pada saat malam hari ini, Tuhan masih izinkan kita berada di tempat ini. Sebab kehidupan kita ini kesempatan yang Tuhan berikan. Kita percaya hidup kita ini Tuhan yang memberikan, dan kita percaya kita akan memberikan yang terbaik juga ke dalam tangan Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Kita angkat pujian kita, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus, mari katakan pujian dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Mari katakan pujian ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi Tuhan, selagi aku masih pupuk. Bila saatnya nanti, saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah, katakan oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami.
kami percaya Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami, hidup ini adalah kesempatan Tuhan. Ketika Tuhan memberi kehidupan di dalam setiap kehidupan kami percaya ini adalah kesempatan bagi kami untuk tetap berada di dalam naungan-Mu Tuhan, untuk tetap berada di dalam setiap aturan-Mu, untuk berada di dalam setiap jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan yang baik, yang kami sembah di dalam nama Yesus, jangan biarkan kami menjadi para pemuda-pemudi-Mu yang terhilang Bapa yang baik. Tetapi pada saat malam hari ini Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan yang akan menuntun jalan kami. Biarlah Tuhan Yesus Kristus yang akan memberkati kami, yang akan melindungi kami di dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Dan biarlah setiap kehidupan kami Tuhan, biarlah kami lakukan Bapa yang baik untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah di dalam setiap kehidupan kami hanya memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa yang baik. Tuhan Yesus Kristus, ketika kami pada saat malam hari ini Tuhan datang di bait-Mu yang kudus dan yang suci Bapa yang baik, pada saat malam hari ini kami rindu untuk hadirat-Mu, untuk lawatan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau yang melamat kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menguduskan kami Tuhan di tempat ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus baik. Dan kami percaya Tuhan, pada saat malam hari ini Tuhan, kami percaya di dalam nama Yesus Kristus, segala roh-roh yang ingin mengganggu, segala roh-roh jahat, roh-roh tipu muslihat iblis Tuhan, yang akan Tuhan datang di tempat ini pada saat malam hari ini Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus Bapa yang baik. Dan pada saat malam hari ini juga Tuhan, firman-Mu Tuhan yang akan kami dengarkan Bapa, kiranya biarlah itu akan mengajari kami di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Persiapkan hati kami Tuhan, persiapkan pikiran kami Tuhan untuk jamahan-Mu, untuk lawatan-Mu melalui firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada saat malam hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, sungguh luar biasa kita pada saat hari ini, malam hari ini, ketika kita datang beribadah di hadapan Tuhan. Walau kita hanya ada beberapa orang, tetapi kita percaya bukan karena banyaknya orang, bukan karena ribuan orang, tetapi sedikit orang pun kalau memang Tuhan pakai saudara untuk memuliakan namanya, kita percaya kita akan dimenangkan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada saat hari-hari ini mungkin saya melihat ada sesuatu yang saya tidak mengerti, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mungkin juga kita tidak menyadari tentang situasi-situasi yang sebenarnya kita lihat pada zaman-zaman sekarang ini. Ketika zaman ini sudah mulai semakin dekat dengan harinya, mungkin kita kadang tidak menyadari, para pemuda-pemudi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bagaimana ketika kita melihat di zaman-zaman sekarang ini sudah banyak yang terjadi menurut apa yang difirmankan di dalam Alkitab. Dan saya percaya ini adalah semuanya untuk mempersiapkan hari kedatangan Tuhan. Dan saya juga percaya kalau saya bertanya kepada saudara-saudari pemuda-pemudi di tempat ini, kalaulah Tuhan pada saat malam hari ini datang dengan para malaikat surga, saya mau bertanya kepada saudara pemuda-pemudi, apakah saudara sudah siap? Apakah ketika pada malam hari ini Tuhan datang, apakah saudara merasa takut? Apakah saudara merasa bimbang? Anggorodo Tuhan, kalau Tuhan datang sekarang, wah, bagaimana ya? Karena firman Tuhan mencatat ketika kedatangannya dunia akan hancur. Apakah kita merasa ketakutan?
Apakah kita merasa gelisah, bimbang, atau mungkin kita bersorak-sorai memuji memuliakan nama Tuhan? Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita harus menyadari apa yang terjadi di dalam situasi yang terjadi pada saat hari-hari ini. Saya berpikir, saudaraku, kalaulah perang antara Rusia dan NATO terjadi, saya berpikir udah bagaimana nanti kita ini. Karena kita lihat mungkin di media sosial, di YouTube ataupun di televisi berita-berita kabar dunia sekarang, ada banyak gencatan-gencatan senjata yang diluncurkan. Dan mungkin saudara juga sudah melihat beritanya bahwasannya Amerika Serikat juga akan melawan. Coba bayangkan saudaraku, kalaulah nanti perang itu terjadi, adu nuklir antara beberapa negara, cobalah bayangkan bagaimanalah kita. Kalau kita melihat dari sejarah Perang Dunia Kedua, saudara yang terkasih, ketika Amerika Serikat membom Hiroshima di Jepang dengan nuklirnya, beberapa tahun di daerah itu jarang dan tidak bisa tumbuh apa-apa karena tanahnya sudah mengandung racun yang sulit untuk dibersihkan. Cobalah kita bayangkan, apalagi sekarang teknologi sudah maju, mungkin senjata-senjata sekarang juga sudah semakin canggih. Cobalah kita bayangkan kalau misalnya ini benar-benar terjadi. Seperti yang saya tanyakan tadi kepada saudara, apakah saudara siap? Apakah saudara siap atau mungkinkah saudara takut? Ataukah saudara bersukacita? Mungkin ini kita tidak sadari bahwasannya kita melangkah jauh. Kita melangkah jauh, melangkah demi melangkah. Kita tidak sadari tentang apa yang akan terjadi. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita masuk dalam topik firman Tuhan nanti, saya mau katakan atau mungkin saya mau bertanya kepada saudara. Mungkin ya ada beberapa kita di sini berbeda umurnya. Ada yang 20-an, 22 atau bahkan lebih. Saya mau bertanya kepada saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Seperti contohnya, saya contohkan dulu kepada saya. Saya sudah hampir mau 22 tahun. Ya. Kalau ditanya kepada saya sudah hidup hampir 22 tahun. Kalau ditanya kepada saya, apakah kamu sudah bisa menjelaskan firman Tuhan di dalam Alkitab? Karena kalau dikatakan lagi, mulai dari sekolah minggu, mungkin sekolah minggu umur berapa tahun sudah dibawa, 2 tahun atau mungkin lebih. Mulai dari situ sudah diajarkan tentang firman Tuhan dan firman Tuhan. Sampai dengan hari ini sering mendengarkan firman Tuhan karena mulai dari lahir adalah seorang Kristen. Coba kita pikirkan di dalam setiap hati kita supaya kita menyadari kelemahan kita, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Apakah yang sudah kita dapat di dalam firman ini, mulai dari kita mengenal firman ini sampai dengan sekarang? Apa yang sudah kita dapat? Kalaulah nanti ketika masa-masa penghakiman Tuhan bertanya, apa yang sudah kamu pegang firmanku di dunia? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu katakan? Berapa yang kamu dapat? Waduh, dokonom mudo ayah hafalani, akulah jalan kebenaran, 1. Yang lainnya lagi. Apa yang kamu dapat, saudaraku? Apakah cuman hanya itu saja?
Apa yang ingin kamu katakan nantinya? Coba kita berpikir secara logika. Coba kita batasi dulu diri kita. Udah sampai sejauh mana kita melangkah di dalam persekutuan ibadah kita di dalam setiap kehidupan kita ketika kita masih hidup. Nanti ini akan bersangkut paut dengan firman Tuhan. Makanya judul firman Tuhan nanti hidup ini adalah kesempatan. Coba kita berpikir secara logika. Iyalah, saya tidak bisa. Orang saya mulai dari sekolah minggu sampai dengan sekarang, kalau ke gereja hanya main-main. Aduh, saya baru ingat, rupanya saya membaca Alkitab hanya di hari Minggu saja. Coba, apa yang sudah saudara bisa ceritakan di dalam firman ini? Seperti tadi MC berkata, ketika bangsa Israel dengan melawan dengan penghalang tembok Jeriko, ditanya kepada saudara tidak mampu menjawab. Apakah saudara bisa menceritakan tentang bagaimana Nuh, tentang bagaimana Ayub, tentang bagaimana Abraham, Ishak, Yakub, tentang bagaimana bangsa Israel, tentang bagaimana perjalanan Tuhan Yesus, tentang bagaimana ada banyak Paulus dan sebagainya di dalam firman ini. Apakah saudara sudah bisa menceritakannya? Apa yang sudah saudara pegang di dalam setiap kehidupanmu selama engkau hidup sampai dengan hari ini? Kalaulah kita tidak tahu waktu yang datang di dalam kehidupan kita, kalaulah malam ini Tuhan datang seperti yang saya katakan tadi, apa yang bisa engkau lakukan? Coba kita pikirkan. Dan ini juga saya sudah pertanyakan kepada teman-teman saya. Mereka bingung. Mereka sadar kelemahan mereka. Satu pun tidak bisa dijelaskan. Lantas, apa gunanya kita hidup? Karena firman Tuhan juga ada mencatat bahwasanya apa? Walaupun mereka hidup, tetapi saya melihat mereka sudah mati. Yang artinya di sana, contohnya, si Windows sekarang hidup. Tetapi ketika dia tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, Tuhan melihat dia sudah mati. Coba, apakah kita dilihat Tuhan hari-hari ini adalah orang-orang yang mati dengan iman, mati dengan kepercayaan, mati dengan firman Tuhan? Tidak tahu apa-apa saudaraku, terkasih di dalam Tuhan. Coba kita pikirkan di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang sudah bisa kita pertanggungjawabkan di dalam kehidupan kita, kehidupan orang-orang Kristen dulu saya katakan. Kalau saya tanya, coba jelaskan saja tentang bagaimana engkau sampai di mana engkau memahami dengan firman Tuhan yang ada di Alkitab kita ini. Apa yang sudah engkau bisa jelaskan? Padahal Tuhan sudah berkata, kita harus memberitakan Injil. Kita harus memberitakan Injil kepada orang yang tidak mengenal. Apa yang harus kita lakukan saudaraku? Apa yang sudah kita lakukan di dalam setiap kita mengikut Tuhan ini? Apa yang sudah bisa kita pertanggungjawabkan? Ini adalah masalah di dalam setiap kehidupan kita yang kadang kita tidak sadari.
Kita hanya terlelap dengan sesuatu permainan-permainan di dalam kedagingan kita saja. Sehingga kita tidak sadar bahwasanya kita sudah lupa tentang apa yang ingin Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Coba kita sadari, 22 tahun, mungkin ada 30 tahun. Tapi firman Tuhan tidak bisa dijelaskan. Padahal setiap minggu datang beribadah. Setiap ibadah datang mendengarkan firman. Apakah kita seperti yang dikatakan firman itu perumpamaan tentang biji itu? Ada yang dilemparkan biji itu di tanah yang berbatuan, di tanah yang pasir, di tanah yang ada semak duri, dan di tanah yang baik. Kita memilih sekarang, saudaraku yang terkasih para pemuda-pemudi, di tanah yang mana kita tanam benih kita itu. Benih firman Tuhan itu di dalam hati kita. Apakah di tanah yang berbatu? Tidak tumbuh. Hanya sebentar. Apakah di tanah yang banyak duri? Ketika benih itu tumbuh, duri itu akan menghimpit dia sehingga benih itu akan hilang. Firman Tuhan itu akan hilang di dalam kehidupanmu. Ketika engkau tidak mengokohkan itu di dalam setiap iman percaya. Kita renungkan firman Tuhan di dalam setiap hati kita, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari kita menyadari hari-hari ini sebenarnya sudah semakin jahat. Hari-hari ini sebenarnya sudah semakin dekat dengan kemusnahannya. Ya, sudah ada banyak kita lihat kesaksian-kesaksian orang yang bernubuat tentang hari di akhir zaman. Apakah saudara tidak menyadari? Atau mungkin saudara, lu masih. Hati-hati saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Di dalam Wahyu mencatat, ketika Tuhan nanti datang, orang-orang yang percaya duluan diangkat, yang tinggal orang yang tidak percaya dan mereka akan disiksa. Itulah yang kita takutkan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Apakah kita sudah duluan terangkat? Apakah kita sudah duluan berada di dalam kerajaan sorga? Ataukah mungkin kita akan merasakan hal yang firman Tuhan katakan, penderitaan dan penyiksaan di alam dunia? Kita harus berpikir sampai di sana. Udah sejauh mana kita melangkah sampai dengan hari ini? Udah sejauh mana kita melangkah demi melangkah di dalam setiap kehidupan kita pada saat hari ini? Apa yang sudah kita perbuat? Apa yang sudah kita lakukan? Kita harus menyadarinya, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, firman Tuhan yang akan saya bawakan pada saat hari ini dengan topiknya hidup adalah kesempatan. Kita akan buka di dalam 1 Raja-Raja 2 ayatnya yang ketiga. Ketika bagaimana pesan Daud yang terakhir sebelum dia meninggal. Dia melakukan pesan kepada anaknya Salomo untuk menggantikannya sebagai raja Israel setelah dia meninggal. Mari kita baca di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Mari kita baca sama-sama satu-satu ya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kulakukan dan dalam segala yang kau tuju. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, pesan ini Daud berikan kepada anaknya Salomo sebelum dia menjawab sebagai raja, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Katanya di sana, lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan Allahmu. Kepada saudara juga para pemuda-pemudi, ketika Tuhan masih memberikan hidupmu kesempatan hingga pada saat hari ini, engkau harus melakukan kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Engkau harus setia.
Itulah kewajiban kita, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Dengan apa katanya? Dengan mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala hal yang kau lakukan dan dalam segala hal yang kau tuju. Ketika kita melakukan apa yang menjadi ketetapan daripada Tuhan, ada yang akan kita dapat, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, engkau akan beruntung. Dan apa yang kau lakukan dan apa yang kau tuju di dalam kehidupanmu, Tuhan akan memberikan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kehidupan kita ini adalah sementara. Ketika Tuhan memberi kita hidup hingga pada saat hari ini, percayalah, disinilah kesempatan kita untuk mengikuti segala ketetapan yang Tuhan berikan. Mengikuti segala apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap hati kita. Jangan engkau mengeraskan hatimu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Engkau akan rugi. Engkau akan tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Apa yang menjadi persiapan yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita hingga pada saat hari ini? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan? Apakah kita sudah melakukan kewajiban kita dengan setia terhadap Tuhan? Mari kita sadari, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ya. Ada satu cerita yang pernah saya dapat. Ada seorang pendeta, hamba Tuhan, dalam satu gereja. Dan ada seorang pemuda di gereja itu. Seorang pemuda ini diberikan kepada dia di masa mudanya satu talenta yang mungkin bisa talenta itu dia persembahkan kepada Tuhan. Suatu hari hamba Tuhan ini berkata kepada pemuda ini, ayo pemuda, layanilah Tuhan. Mari layani Tuhan dengan talentamu, katanya. Tetapi apa yang dikatakan pemuda ini, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan? Dia berkata kepada hamba Tuhan ini, Pak, saya masih ada kesibukan. Mungkin waktu saya nanti tidak bisa untuk datang di gereja untuk melayani. Mungkin Pak, beberapa hari yang akan datang, mungkin kalau ada waktu saya akan melayani, kata pemuda ini, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Oke, Pak pendeta ini sabar menunggu dan menanti. Setelah beberapa tahun demi tahun, pendeta ini datang kembali kepada pemuda ini. Karena dia melihat pemuda ini sudah sukses dengan segala pekerjaannya. Dia berkata, apalagi yang mau kau cari? Engkau sudah mendapatkannya. Sekarang waktumu saya kira sudah banyak. Ayo, datang, layanilah Tuhan dengan talentamu. Tetapi pemuda ini berkata, waktu saya Pak semakin padat. Karena sudah banyak yang saya kerjakan. Semakin padat mungkin tidak bisa saya melayani. Berselang hari demi hari, tahun demi tahun berjalan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada satu penyakit yang diderita si pemuda ini, sehingga dia masuk ke dalam rumah sakit, diopname. Dia terbaring sakit di rumah sakit.
Dia dinyatakan kanker dengan stadium yang parah. Ketika pada waktu itu dia menyadari, pemuda ini menyadari apa yang sudah dia perbuat. Dia sudah terbaling, tidak bisa ngapa-ngapai lagi. Untuk keluar dari tempat tidurnya pun dia tidak bisa lagi karena penyakitnya. Dan dia menanti-nantikan supaya hamba Tuhan tadi, pendeta tadi untuk datang menjenguknya. Suatu hari si pendeta ini datang menjenguk dia di rumah sakit. Tetapi saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pendeta ini membawa satu tangkai bunga yang layu. Dia datang. Dia melihat keadaan si pemuda ini. Dan dia memberikan bunga yang layu tadi. Dan diletakkannya di atas mejanya. Si pemuda ini bertanya, "Pak, kenapa Bapak memberikan bunga yang layu? Apakah karena rasa kecewa Bapak saya menolak untuk melayani sehingga Bapak merasa kecewa sehingga Bapak melampiaskannya dengan bunga ini, yang layu ini?" Ini kalau kita pikir saudara kasih dalam nama Tuhan suatu penghinaan, ya. Coba udah sakit, udah terbaring, malah dibawa bunga yang layu. Apa salahnya dibawa bunga yang segar-segar, yang enak ditengok, ya kan? Biar agak sembuh. Ini tidak, yang layu. Dia bertanya, apa alasannya ini? Hamba Tuhan ini berkata, ini adalah gambaran saudara. Ini adalah gambaran pemuda itu. Dia sudah layu. Dia sudah tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Ketika dia dahulunya masih kuat, ketika dahulunya dia masih mampu, masih segar, masih kuat, di dalam kehidupannya dia tidak mau datang kepada Tuhan. Tetapi ketika dia sudah layu seperti bunga tadi, dia mencari-cari Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau saudara menarik ini di dalam kita berpikir logika, kalau kita diperhadapkan dengan dua pilihan bunga, ada bunga yang layu dan ada bunga yang segar yang mungkin ini akan hidup dan bertumbuh besar. Saya mau bertanya, di mana kita pilih? Mungkinkah kita pilih bunga yang layu ini yang sebentar lagi akan mati? Ataukah kita memilih bunga yang masih utuh, yang masih segar, yang nantinya akan tumbuh besar? Kita pasti memilih yang baik. Kita pasti memilih bunga yang utuh ini, yang masih kuat, yang masih segar ini. Kita akan menanamnya sehingga dia bertumbuh. Begitulah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Sekarang ini kita masih seorang yang muda. Firman Tuhan mencatat seorang yang muda itu mempunyai power, mempunyai kekuatan. Ya, seorang pemuda itu tidak akan merasa lemah, lemas. Dia pasti kuat. Karena dia masih muda. Darahnya masih darah muda. Menghadapi satu tantangan juga dia masih kuat. Mungkin kalau diajak berperang masih mampu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, apakah di masa muda kita ini kita sudah melakukan yang terbaik kepada tangan Tuhan? Apakah kita sudah mempersembahkan hal yang baik, hal yang indah di hadapan Tuhan di masa-masa kita ini, yang muda ini? Atau mungkinkah kita berkata tunggu dulu, sehingga kita nanti sudah tua, sudah tidak berdaya, kita katakan, oh Tuhan, ai didi jedoi nganamu.
Apakah nanti ketika kita sudah tidak berdaya kita katakan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan? Apakah kita mau memberikan bunga yang layu kepada Tuhan? Tuhan memberikan kehidupan kita sampai dengan malam hari ini, kesempatan. Kita harus mampu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, memikirkan tentang hal-hal yang seharusnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sebab Tuhan berkata di dalam Wahyu, tidak akan ada lagi penundaan. Kita harus mempersiapkan demi hari kita harus selalu mempersiapkan kehidupan kita ini. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita saat hari ini, kita harus mempersiapkannya untuk Tuhan. Puji Tuhan. Sebab mari kita buka di dalam Wahyu 10 ayatnya yang ke-6. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan. Apa yang Tuhan katakan di sana? Di Wahyu 10 ayat yang ke-6. Apa yang Tuhan katakan? Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi, apa lagi dikatakan? Dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkata tidak akan ada penundaan lagi. Tidak ada lagi penundaan. Hari ini ketika engkau mampu mempersiapkannya, selagi ada kesempatan, persiapkan. Karena Tuhan berkata tidak ada lagi penundaan. Apa yang sudah engkau dapat, apa yang sudah engkau terima, kalau saudara belum menerima apa-apa, kalau saudara belum menguasai apa-apa, ini adalah hidup, ini adalah kesempatan. Masih ada kesempatan sampai dengan hari ini. Puji Tuhan. Lakukan segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Segala firman Tuhan lakukan. Tidak ada lagi penundaan. Kau tidak mampu lagi berkata, Tuhan tunggu dulu, unang joroho, tunggu jo, pete jo. Tidak ada lagi. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ini juga sudah saya pernah mendengarkan. Dan kalau saya kembali memikirkan ini, saya merinding, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ketika pada SMA kelas 3 kalau tidak salah saya, atau kelas 2 SMA, di gereja yang di Shantar, ada seorang pemudi yang Tuhan izinkan dia untuk bernubuat, sehingga Tuhan memberikan pesan kepada dia. Sebab apa yang pesan Tuhan kepada si pemudi ini? Melalui penglihatannya, nubuatannya, Tuhan katakan, tidak ada lagi penundaan. Aku akan datang segera. Kalau kita berpikir, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita lihat zaman dengan sekarang. Betapa anehnya zaman dengan sekarang. Virus beredar di mana-mana. Ada banyak kesusahan. Perang juga sudah terjadi. Pemulihan terhadap Israel juga sudah kita melihat. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, apakah ada waktu lagi bagi kita untuk bermain-main di dalam kehidupan kita? Apakah kita tidak memikirkan hal ini sejauh apa yang sudah kita lakukan? Coba kita bayangkan, coba kita pikirkan. Saya mau mengajak saudara untuk berpikir sejenak. Coba bayangkan kalau ini satu perumpamaan. Ada satu kelas. Untuk naik ke kelas 5, kita contohkan, ada 30 orang. Tetapi yang naik itu 29 orang. Satu lagi tinggal. Coba bayangkan yang tinggal ini adalah kita. Posisikan dulu dirimu. Kita tidak naik kelas. Coba. Apa yang menjadi
yang kita dapatkan kalau kita tinggal. Coba, satu orang tinggal kelas. Posisinya satu orang, coba kita masukkan itu diri kita sendiri. Kita melihat yang lainnya, teman-teman kita bersuka cita, jelas bersuka cita dia. Karena dia sudah naik kelas. Dia bersuka cita, bergembira. Oh, saya naik. Oh, saya naik. Tapi kita lihat diri kita. Kita ketinggalan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Apa? Mau kita tuntut? Mau kita katakan, kenapa saya tinggal? Coba. Bagaimana kesedihan yang kita rasakan? Seperti itulah nanti orang-orang yang tinggal, saudaraku. Sangat sedih. Kalau saya, saudaraku, sering berpikir di dalam kehidupan saya seperti ini, saya merasa, waduh deh, saya merinding, saudaraku. Kalau benar-benar kita tidak mempersiapkan kehidupan kita selagi Tuhan memberikan kehidupan kita ini kesempatan, apa yang menjadi bagian kita? Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita harus berpikir sejauh ini. Makanya tadi saya mengajak saudara untuk berpikir di dalam setiap kehidupanmu. Sudah berapa tahun engkau hidup? Apa yang sudah engkau lakukan? Apa yang sudah engkau lakukan hingga saat ini? Saya pikir mulai dari kecil juga kita sudah mengenal Tuhan. Tetapi yang menjadi persoalan apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita jangan seperti si pemuda yang tadi yang saya ceritakan. Dia menolak. Dia selalu menolak. Di masa mudanya dia menolak. Tetapi pada akhirnya ketika dia lemah, dia datang. Apalagi yang bisa dia perbuat? Apalagi yang si pemuda diperbuat, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan? Dia sudah layu, dia sudah tidak berdaya lagi. Apa yang lagi dia bisa perbuat? Tidak ada. Tetapi pada saat hari ini kita, ketika firman Tuhan berkata, lakukanlah segala kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan. Kita akan melakukannya dan kita akan mempersiapkan kehidupan kita. Selagi Tuhan masih memberikan kehidupan kita ini kesempatan, kita akan memberikannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana juga Samuel. Bisa kita lihat di 1 Samuel 2 ayat yang ke-26. 1 Samuel 2 ayat yang ke-26. Mari kita sama-sama saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Jika seorang, ayatnya yang ke-26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Puji Tuhan. Seperti inilah kehidupan kita. Seperti inilah kehidupan yang harus kita contoh dan harus kita lakukan, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Seperti Samuel. Ya, semakin besar dia semakin disukai. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Manapun kita melangkah disukai sama kita manusia, kawan-kawan kita. Di hadapan Tuhan juga kita disukai Tuhan. Sungguh luar biasalah persiapan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan dikatakan juga dalam Ratapan 3 ayat yang ke-27. Apa dikatakan di sana yang terkasih di dalam nama Tuhan? Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Walaupun kita pada saat hari-hari ini melayani Tuhan dengan berbagai persoalan dan masalah di dalam setiap kehidupan kita, tetapi kita percaya
Apa yang pada saat hari ini kita tanggung, Tuhan Yesus Kristus akan memberikan yang terbaik bagi kita. Puji Tuhan, puji nama Tuhan, haleluya. Dan kita buka juga di Yeremia 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Yeremia 1 ayat yang ke-7 sampai 8. Agak dipercepat. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Ayat yang ke-8. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, walaupun kita masih muda, jangan kita katakan kita tidak mampu, kita tidak bisa berbuat apa yang ingin Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi ketika kita merelakan kehidupan kita, merelakan hidup kita untuk Tuhan pakai, kita percaya Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memampukan kita di dalam segala kehidupan kita. Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Pada saat malam hari ini, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika Tuhan berbicara di tengah-tengah kita dengan topik hidup ini adalah kesempatan, marilah kita pakai kehidupan kita ini selagi masih ada untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun posisi kita, baik di kos atau di tempat tinggal kita, dimanapun di kampus atau di berbagai tempat, kita harus mampu melayani Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Mari kita persiapkan kehidupan kita untuk Tuhan. Selagi kita masih diberikan kesempatan hingga pada saat hari ini. Kalau saudara lupa, kalau mungkin saudara lupa karena masalah saudara, ingatlah zaman ini saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ingat, apa yang kita miliki saat hari ini akan kita tinggalkan. Apa yang kita miliki pada saat hari ini akan kita tinggalkan di dunia ini dengan kehancurannya. Tetapi apa yang kita dapatkan melalui firman Tuhan itu yang akan kita bawa kepada Kristus Yesus kita di sorga nanti. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaan-pekerjaan Tuhan, lakukanlah setiap kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan, dan lakukanlah setiap ketetapan dan perintah, peraturan dan ketentuan Tuhan untuk kita hidup yang kekal, untuk kita hidup di sorga. Dan kita mempersiapkan kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari saudara terkasih di dalam nama Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa pada Tuhan pada saat hari ini. Mari kita renungkan firman Tuhan ini, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Sudah sejauh mana kita melangkah hingga pada saat hari ini? Angkat satu pujian bagi Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sebab kita telah dimenangkan, sebab kita telah menang bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah juru selamat kita. Haleluya. Haleluya. Katakan pujian ini. Ku menang. Haleluya. Ku menang sama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Oh, dia naik, Roh. Katakan kepada Tuhan, Abi Pentakosta ku punya, Abi Pentakosta ku punya. Oh, ku biarkan menyala, haleluya. Abi Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala,
menyala di hatiku. Katakan, api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Katakan, api, 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 api Kristus sudah menyala. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali.